Assalamualaikum, selamat sore Bu Hafiza. Waalaikumsalam. Selamat sore juga Ibu Firma. Apa kabar sore hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah, baiklah. Sebelum Bu Hafiza melakukan coaching hari ini, saya akan melakukan ataupun menanyakan beberapa pertanyaan pra observasi ya. Dan juga akan mendiskusikan rubrik penilaian sama Ibu selama Ibu coaching di hari ini. Jadi di coaching kita hari ini ada 3 kompetensi inti. Yang pertama ada presensi, mendengarkan aktif, membuat pertanyaan berbobot. Jadi pertanyaan saya di sini, Ibu Hafiza ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang bagaimana? Saya ingin mengembangkan kompetensi yang pertama presensi, kemudian mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik. Yang kedua, kompetensi yang mana secara spesifik yang ingin Bu Hafiza kembangkan? Yang pertama adalah menjadi pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Indikator yang bagaimana yang ingin diinginkan oleh Bu Hafiza dalam coaching kita hari ini? Saya ingin sekali mengembangkan kemampuan saya membuat pertanyaan yang berbobot dan menggali lebih jauh lagi masalah dan mengarahkan coaching untuk menemukan strategi dalam pemecahan masalah. Baik, untuk percakapan pra observer kita cukup di sini. Jadi nanti selama pengamatan saya akan melakukan pengamatan selama Ibu melakukan coaching. Baiklah. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Ibu Nila. Waalaikumsalam Bu Hafiza. Apa kabar Ibu Nila? Alhamdulillah sehat Bu. Kemarin ada telepon saya ya. Iya Bu, saya ada telepon tapi nggak diangkat Bu. Mohon maaf ya Ibu Nila, kebetulan tadi malam saya sudah istirahat, jadi saya baru lihat HP-nya pagi Bu. Jadi saya hanya membalas saja Bu ya. Jadi ada yang ingin dibicarakan Ibu Nila dengan saya? Sebenarnya sih tidak terlalu penting Bu, tapi Ya. tidak menyenangkan bagi saya Bu. Jadi saya mau curhat dengan Bu Hafiza mengenai permasalahan saya. Apa yang ingin dibicarakan dalam percakapan ini? Gini Bu, saya selama semester ini saya kan ini tidak cukup jam di sekolah, jam sertifikasi. Jadi kami terpaksa harus mengambil jam keluar. Kebetulan di sekolah kami ini ada kerjasama dengan pondok pesantren. Jadi saya mengambil jam tambahan di pesantren tersebut. Namun Bu, selama ini selama mengajar di sana, saya melihat siswa saya tidak aktif dan banyak tertidur di kelas Bu. Apa yang menyebabkan sampai anak murid Ibu tidur di kelas? Menurut pengamatan saya, mereka sepertinya kurang istirahat. Istirahatnya nggak cukup. Kalau Hidayah itu mereka kan tidurnya kurang dari 6 jam dalam satu hari. Apakah Ibu sudah menanyakan langsung kepada murid tersebut? Saya sudah menanyakan langsung Bu, menurut mereka juga seperti itu. Jadi penyebabnya karena mereka kurang istirahat, jam tidurnya kurang. Kemudian juga kalau pagi itu mereka harus ngaji lagi sebelum masuk sekolah. Menurut Ibu ini dari apa yang sudah Ibu bicarakan tadi, kan ada murid Ibu yang tidur di kelas dan yang lainnya. Dari skala 1 sampai 10, di mana posisi antusias murid Ibu? Kalau untuk saat ini Bu, sepertinya masih di posisi 5. Setelah di posisi 5 ini, apa skala berapa yang ingin Ibu capai? Sebenarnya Bu, saya inginkan skala maksimal, tapi untuk saat ini karena permulaan saya inginnya mereka berada di posisi 8. Nah, tadi kan Ibu sudah menyampaikan ingin di skala yang ke-8 ya, walaupun tidak maksimal sampai dengan skala 10. Untuk mencapai skala 8 yang tadi Ibu sampaikan, kemungkinan apa yang bisa Ibu lakukan terhadap siswa tersebut? Kemungkinan saya lakukan yaitu yang pertama saya harus membuat suasana kelas yang nyaman.
Karena kan kunci utama pembelajaran bisa kita buat aktif, menyenangkan itu kelasnya itu harus nyaman. Kemudian yang kedua, saya juga sepertinya harus memperbaiki metode pembelajaran saya, Bu. Karena selama ini saya hanya menggunakan metode ceramah, kemudian juga presentasi. Apa ukuran keberhasilan yang Ibu rencanakan yang tadi Ibu sampaikan itu? Ukuran keberhasilan, saya ingin membuat anak-anak ini jangan tertidur, kemudian betah di kelas. Kemudian dia juga aktif melakukan semua tugas dan kegiatan yang saya buat dalam proses pembelajaran saya. Ketika Ibu melakukan proses pembelajaran secara aktif tersebut, otomatis Ibu menggunakan metode ataupun cara-cara yang aktif Ibu ya. Apakah ada kendala ketika Ibu melakukan kegiatan tersebut? Saya rasa ada kendalanya, Bu. Metodenya bisa saya lakukan, namun kendalanya karena kondisinya kan di Dayak. Dayak itu mereka ruangan kelas dia nggak punya, Bu. Jadi mereka duduk di balai-balai tempat pengajian dengan rombel mobilernya juga kursi, meja itu tidak tersedia. Jadi kondisinya sangat memprihatinkan. Berarti mereka belajarnya bukan di dalam ruangan tapi di balai-balai. Di balai-balai ya, berarti langsung dengan berinteraksi dengan lingkungan ya, dengan alam gitu ya. Jadi kapan Ibu mulai melakukan hal yang Ibu inginkan tadi? Rencana saya akan melakukan segera mungkin, Bu, karena kan tidak baik kalau kita biarkan keadaan itu berlanjut, karena proses pembelajaran tidak bisa berlangsung secara aktif. Apa komitmen Ibu terhadap rencana tersebut? Jadi komitmen saya akan menjumpai kepala sekolah saya, Bu. Saya akan melakukan koordinasi dengan beliau. Apa ada usaha ataupun bantuan dari kepala sekolah untuk mengatasi permasalahan saya ini, Bu. Adakah yang ingin membantu Ibu dalam melakukan rencana Ibu selain mungkin kepala sekolah? Saya juga saya akan berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah di bagian sarana dan prasarana. Kemudian juga saya akan menghubungi nanti dengan Ibu di bagian ini, Bu, bagian keuangan. Mungkin apakah mungkin ada proposal yang bisa kita ajukan untuk pengadaan mobil-mobil untuk Dayak. Luar biasa sekali ya apa yang Ibu sampaikan tadi. Banyak sekali yang ingin terlibat langsung dalam situasi yang sedang Ibu rencanakan ini ya. Apakah kira-kira bagaimana tindak lanjut dan dari percakapan yang kita lakukan hari ini, Bu Nila? Alhamdulillah, Bu, saya merasa lega, Bu. Saya merasa senang sekali saya sudah bisa bercerita dengan Ibu dan kita setidaknya sudah menemukan solusi untuk pemecahkan masalah saya hari ini. Alhamdulillah solusi itu semuanya pada Ibu Nila sendiri ya. Jadi terima kasih juga atas kesempatan hari ini. Saya sangat senang bisa mendengar curhatan dari Ibu Nila. Semoga solusi yang Ibu Nila sampaikan tadi terarahkan dan sukses untuk yang akan datang ya. Semoga muridnya pun tidak ada yang ada lagi, Bu ya. Semoga doakan saya, Bu ya. Iya. Bagaimana perasaan Ibu hari ini, Bu, dengan situasi kita bercakap dan berkomunikasi? Saya tidak sabaran lagi nanti saya mau cerita lagi sama Ibu bagaimana, apakah cerita saya Baik, Bu Afiza, tadi saya sudah mengamati Bu Afiza melakukan coaching dan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, bagaimana Ibu menilai performa Ibu sendiri dalam kompetensi yang Ibu lakukan tadi? Ketika saya menilai diri saya tadi saat melakukan coaching dengan Ibu Nila, saya merasa ada sedikit yang kurang maksimal dalam melakukan coaching tersebut. Apa yang membuat Bu Afiza menyampaikan demikian? Ketika saya menyampaikan hal di poin
mengajukan pertanyaan berbobot, saya hampir saja keceplosan menggunakan kata-kata kira-kira, tapi alhamdulillah tidak tersampaikan gitu. Iya Bu Hafiza. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Bu, silakan. Ya, Bu Hafiza sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta. Ibu juga sudah menjadi pendengar yang aktif dan presensi. Cuma tadi sedikit ya, seperti yang Ibu katakan, Ibu masih kurang dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Sama dengan Ibu ya. Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Bagaimana tindak lanjut Ibu untuk meningkatkan lagi performa ini? Saya akan melakukan kegiatan coaching ini di sela-sela waktu, mungkin dengan kawan saya di sekolah gitu. Kapan dan di mana Ibu melakukannya? Ada kegiatannya mungkin di sekolah ketika jam istirahat, ataupun pulang sekolah, ataupun dengan membuat janji di kafe ataupun di tempat yang lain yang nyaman ketika kita melakukan percakapan. Berarti Ibu akan mencari tempat yang nyaman ya? Iya, benar sekali. Siapa saja yang dapat membantu Ibu untuk melakukan ini? Yang bisa membantu saya melakukan ini yang pertama kawan sejawat saya, kemudian kawan seprofesi ataupun non profesi di sekolah ataupun di lingkungan sekolah, kemudian di lingkungan sekolah ataupun komunitas-komunitas di sekolah. Baik Bu Hafiza. Hasil pengamatan ini akan saya catat dalam format supervisi akademik ya. Baik. Apa yang Ibu dapat dari proses coaching kita hari ini? Di proses ini saya sangat memperoleh pengalaman baru, terutama di bagian coaching, supaya dimana kurangnya saya hari ini saya bisa memperbaikinya di kemudian hari, supaya saya pribadi bisa terus maju dan terus bisa bermanfaat untuk orang lain dalam menemukan solusi ataupun jalur keluar dari ataupun pemecahan masalah yang dihadapi oleh orang lain. Baik, karena kita sudah sampai di pasti ya. Jadi ini pun pertanyaannya sudah habis dari saya, jadi saya akhiri sampai di sini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Irma, selamat sore. Waalaikumsalam Bu Rina, selamat sore. Gimana kabarnya Bu sore ini? Alhamdulillah kabar sehat. Bagaimana dengan Bu Nila? Alhamdulillah juga luar biasa Bu Irma. Bu Irma, sebelum Ibu melakukan coaching, maka saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dengan Bu Irma mengenai pasca observasi Bu ya. Yeah. Untuk yang pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian bersama dengan Ibu, di mana rubrik penilaian ini di sini saya akan menilai bagaimana Ibu melakukan percakapan dengan alur Tirta. Nah, selanjutnya kedua, yaitu bagaimana Ibu bisa menggali permasalahan dan mengarahkan coaching untuk menemukan solusi permasalahan yang dimilikinya. Untuk percakapan ini ada 3 kompetensi yang akan kita kembangkan. Yang pertama yaitu presensi, kemudian ada mendengar aktif dan membuat pertanyaan berbobot. Pertanyaan saya Bu Irma, Ibu inginkan saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Dari yang ketiga-tiga itu saya rasa ketiga-tiganya perlu ya, presensi, mendengarkan aktif, dan juga membuat pertanyaan berbobot. Jadi ketiga kompetensi ini ya. Yeah. Kemudian menurut Ibu, yang spesifik kompetensi mana yang ingin dikembangkan? Mendengarkan aktif dan juga membuat pertanyaan berbobot. Baik, berarti dua kompetensi yang dikembangkan. Lalu indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam coaching ini? Saya inginkan
mengembangkan kemampuan saya membuat pertanyaan berbobot untuk menggali lebih jauh masalah yang dimiliki oleh koci dan juga mengarahkan koci untuk menemukan masalah, mencari solusinya sendiri. Baik, jadi ini cenderung pada bagaimana ibu mencari informasi sebanyak mungkin untuk mengetahui cara dan mengarahkan koci untuk menemukan masalah melalui pertanyaan berbobot ya. Baik Bu, jadi itu saja pertanyaan saya di pra-observasi. Nah sekarang silakan Ibu melakukan proses coaching bersama dengan Ibu Hafizah. Assalamualaikum Bu Hafizah. Waalaikumsalam Bu Irma. Selamat sore, gimana kabarnya hari ini? Selamat sore juga, alhamdulillah kabar hari ini kurang bagus. Ya, apa yang ingin Bu Hafizah bicarakan hari ini? Hari ini saya ingin bercerita karena saya di kelas anak-anak kurang kompak gitu. Kebetulan sudah menuju pertengahan semester, tapi saya lihat juga anak-anak kelas saya belum kompak. Baik, berarti anak-anak yang kurang kompak ya. Apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya ingin sekali anak-anak kita, terutama anak kelas saya, kompak dan mereka antusias dalam kelasnya, tidak lagi berbentuk kelompok-kelompok ketika bergaul ataupun ketika belajar. Baik, Bu Hafizah. Apa yang menyebabkan terjadinya perpecahan di dalam kelas ataupun murid Ibu kurang kompak di dalam kelas? Jadi mereka dulu dari kelas 1 kan berpisah-pisah ya, karena ketika di kelas 21 mereka ini perwakilan dari beberapa kelas, dari kelas 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Jadi dari kelas-kelas ini mereka dipilih karena menurut bakat dan minat mereka juga oleh guru BK sesuai dengan profesi mereka, sehingga mereka berkumpul di kelas 21. Karena perpecahan dari berbagai kelas ya, Bu ya. Apa Ibu sudah menanyakan langsung ke murid-murid Ibu yang menyebabkan mereka itu kurang kompak di dalam kelas? Saya belum menanyakan secara langsung Ibu. Saya hanya melihat saja ketika saya masuk kelas. Saya masuk kelas itu hari Senin dan hari Selasa ketika jam mengajar saya. Dan ketika ada laporan dari guru yang lain terkait dengan ada siswa yang memang dia kurang aktif, gitu. Mungkin dengan siswa aja saya kontrol mereka. Iya, maksudnya itu. Dari skala 1 sampai 10, di mana posisi kekompakan murid Bu Hafizah di dalam kelas? Saya rasa masih di skala yang kelima. Iya. Setelah ini Ibu mau murid Ibu berada di skala berapa? Saya ingin sekali anak kelas saya dari kelas 21 itu mereka bisa kompak. Mungkin saya ingin sekali di skala yang ke-9. Iya, kelas 9. Luar biasa sekali ya. Nah, untuk mencapai skala yang ke-9, kemungkinan apa yang bisa Ibu lakukan terhadap siswa Ibu? Saya ingin sekali mereka kompak. Mungkin saya akan melakukan kegiatan berupa outbound kecil di dalam kelas dengan menyatukan mereka dari kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Tidak ada lagi kesenjangan dan tidak ada lagi istilahnya perbedaan, sehingga dari hal tersebut mereka bisa berkomunikasi ataupun bisa bersenang-senang tanpa disadari. Ya, begitu Bu Hafizah ya. Apa ukuran keberhasilan dari rencana outbound Bu Hafizah?
Mungkin rencana saya akan saya lakukan setiap saya masuk ataupun ketika 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Mungkin dengan di luar kelas ya, dengan di luar kelas ataupun kita mencari situasi yang memang tidak terpaku akan pelajaran, ya, jauh daripada pelajaran. Ya, bagus sekali ya rencana Bu Hafizah melakukan outbound. Kapan Ibu Hafizah akan mulai melakukan rencana outbound tersebut? Mungkin saya tidak akan menunda lagi untuk bulan depan. Saya akan merencanakan minggu ini juga itu. Mungkin di hari Sabtu, kebetulan hari Sabtu itu ada kegiatan proyek juga, mungkin, dan saya juga ada jam di situ. Mungkin dari kegiatan itu saya bisa konsultasi dengan siswa di kelas saya. Baik Bu Hafizah, jadi apa komitmen Ibu terhadap rencana tersebut? Saya akan melakukan kegiatan ini di hari Sabtu ini, kebetulan berbarengan dengan kegiatan proyek kelima. Saya sebagai tim bertanggung jawab di hari Sabtu di kelas saya kebetulan. Jadi saya ingin membuat permainan ataupun outbound kecil di kelas saya sebelum saya memperkenalkan materi tentang proyek hari itu. Mungkin dengan kegiatan outbound itu saya ingin mereka itu kompak dan mereka bisa berbaur antara satu sama lainnya. Tidak ada lagi pemisahan ataupun sensi-sensi di antara mereka. Ya, bagus sekali ya. Adakah yang membantu Ibu dalam melaksanakan rencana outbound Ibu tersebut? Ada. Jadi saya mengajak dari 4 guru di hari tersebut, karena di hari proyek tersebut ada 4 guru yang bertanggung jawab dari jam pertama sampai jam terakhir pulang. Jadi dengan berkoordinir dengan guru tersebut, ada guru bahasa Indonesia, guru kimia, guru fisika, dan guru olahraga. Jadi kami berkolaborasi dengan guru tersebut menciptakan sebuah permainan. Permainan itu kami tunjukkan kepada anak-anak kelas 21 supaya mereka lebih semangat lagi. Ya, bagus sekali ya Bu Hafizah ya. Bagaimana tindak lanjut dari percakapan kita hari ini? Saya ingin sekali menerapkan apa yang saya rencanakan tadi, dan alhamdulillah juga saya diberikan motivasi hari ini. Tadi saya bingung sekali di Irma kan, bagaimana cara memecahkan masalah ini. Tapi alhamdulillah dengan komunikasi kita hari ini, saya ada jalan keluar, saya ada solusi sendiri, dibantu oleh Ibu Irma juga. Mungkin saya akan melakukannya dengan menunggu besok untuk melakukan hal yang baik hari ini. Bagus sekali ya Bu Hafizah ya. Saya rasa cukup sampai di sini dulu ya untuk pertemuan kita hari ini ya. Terima kasih Ibu. Baik Bu Irma, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang dilakukan. Ada beberapa hal yang saya tanyakan dengan Bu Irma. Yang pertama, bagaimana menurut Ibu performa dari hasil penampilan Ustaznya? Yang saya rasakan performa yang saya lakukan itu masih kurang maksimal. Apa alasannya kenapa Ibu mengatakan itu? Tadi ada beberapa pertanyaan yang saya rasa lupa saya tanyakan, dan pertanyaan itu saya rasa kurang berbobot. Baik Bu, saya akan saya sampaikan hasil pengamatan saya. Iya Bu, boleh. Jadi dari hasil pengamatan saya tadi, sebenarnya Ibu Irma itu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur kita. Ibu juga sudah menjadi presentasi dan sudah menjadi pendengar yang baik. Kelemahannya sama seperti disampaikan tadi, bahwa Ibu masih sedikit kurang di bagian kompetensi menanyakan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Selanjutnya Bu,
bagaimana tindak lanjut Ibu untuk memperbaiki atau meningkatkan kompetensi ini? Saya akan terus mengasah dengan cara mengajak rekan-rekan sejawat saya melakukan coaching secara berkala. Gitu ya. Jadi Ibu akan melakukan kolaborasi. Iya. Kapan Ibu akan melaksanakannya? Dalam waktu dekat ini mungkin di waktu-waktu senggang saya akan melakukan lebih banyak lagi dengan rekan sejawat saya untuk melatih pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya rasa masih kurang tadi. Baik. Jadi dia hasil pengamatan kita hari ini akan saya catat dalam format supervisi akademik dia. Iya. Baik Bu, satu lagi pertanyaan terakhir, apa yang Ibu dapatkan dari proses coaching kita hari ini? Yang saya dapatkan hari ini, saya lebih mengetahui kelebihan saya dan kekurangan saya saat melakukan coaching supervisi akademik ini dengan rekan lain ataupun dengan kawan sejawat saya. Bagus sekali Bu Irma. Jadi itulah sebenarnya tujuan dari kegiatan kita hari ini. Baik Bu Irma, untuk sore ini kita akhiri ya penerapan kita. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Mila, apa kabar? Waalaikumsalam, sehat juga. Alhamdulillah sehat. Sebagai awal permulaan kita, saya ingin menanyakan beberapa hal tentang pertanyaan dari Ibu ya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Bu, saya senang sekali. Pertama, saya ingin mendiskusikan rubrik penilaian dengan Ibu tentang coaching kita hari ini. Kompetensi inti coaching yang pertama kan presensi, kemudian mendengar aktif, dan yang ketiga membuat pertanyaan yang berbobot. Yang ingin saya tanyakan, Ibu ingin saya membantu mengembangkan potensi yang mana ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan sebenarnya Bu ketiga-tiganya Bu. Yang ingin saya kembangkan yaitu presensi, kemudian mendengarkan aktif, dan membuat pertanyaan berbobot. Luar biasa sekali ya. Jadi dari potensi yang tiga ini, menurut Ibu hal spesifik yang mana yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, dari ketiga kompetensi ini saya ingin mengembangkan kemampuan saya yaitu menjadi pendengar yang aktif Bu. Kemudian juga saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu untuk coaching hari ini? Jadi indikator yang ingin saya capai, saya mampu Bu menjadi pendengar yang aktif. Kemudian juga saya juga bisa mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya, sehingga saya bisa menggali dan mencari informasi dan bisa mengarahkan coach saya untuk menemukan solusi permasalahannya. Luar biasa sekali Bu ya. Saya tunggu hasilnya di pasca observasi Ibu ya. Selamat bertugas, selamat melakukan coaching selanjutnya ya. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Bu Nila. Gimana kabarnya Bu Irma hari ini? Alhamdulillah kabar baik Bu ya. Tapi kayaknya ada sedikit masalah. Saya juga bisa melihat membaca dari raut wajah Ibu, ini Ibu kurang semangat. Baik Bu Irma, kemarin Kak Irma ada chat saya. Sepertinya ada yang ingin Ibu ceritakan dengan saya. Iya Bu, kemarin kan saya chat Bu Nila, tapi saya lihat kayaknya Bu Nila sibuk sampai-sampai nggak membalas chat saya Bu. Ya, maklum Bu, sekolah kami persiapan maulid, seperti itu kendalanya. Saya mohon maaf juga. Iya Bu Nila, nggak apa-apa. Bu Irma, apa tujuan coaching kita hari ini? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya. Ada beberapa masalah di kelas saya, jadi saya ingin menemukan solusinya. Jadi harapan Ibu dengan coaching ini?
saya bisa menemukan solusi dari masalah dengan siswa saya yang di dalam kelas, Bu. Mereka itu kan sangat kurang antusiasnya dalam belajar. Mereka lebih banyak bermain. Terus tingkat keaktifan mereka juga tidak aktif sama sekali, hanya 50% lah mereka aktif di dalam kelas. Ibu tahu ataupun ibu pernah mengamati apa penyebab dari tidak aktifan siswa ibu tersebut? Saya pernah mengamati, mungkin mereka kurang aktif. Penyebabnya gara-gara saya mengajarnya masih menggunakan metode kuno, Bu, masih metode ceramah. Jadi kendala itu sudah ibu tanyakan langsung ataupun sudah pernah ibu wawancara dengan siswa ibu yang bersangkutan? Belum, saya belum bertanya, tapi itu hanya persepsi saya saja, Bu. Jadi menurut ibu tadi bahwa proses mengajar ibu menjadi maksimal karena metode ya, Iya. metode yang digunakan. Saya ingin tahu lagi dari 1 sampai 10, kira-kira di mana posisi antusiasme dari siswa ibu sekarang? Saya rasa tingkat antusias mereka itu di 5, Bu. Di tingkat kelima tingkat antusiasnya, Bu. Bagaimana bisa ibu ceritakan kenapa ibu beranggapan bahwa siswa ibu itu berada di level 5? Ketika saya mengajar, mereka kadang tidur di belakang, Bu. Dan ketika saya minta diskusi kelompok, kalau satu kelompok itu ada 5 orang, yang aktif hanya 2 orang, Bu. Jadi keinginan ibu dengan keadaan menurut ibu itu, kedepannya ibu ingin meningkatkan keaktifan siswa ibu di level berapa? Saya rasa di level 8 sudah cukup, Bu. Di level 8 ya. Nah, untuk mewujudkannya ke level 8 itu apa yang bisa ibu lakukan? Mungkin saya membuat metode pembelajaran yang lebih menarik, Bu. Bisa menggunakan IT ataupun saya bisa menggunakan metode-metode lain, Bu. Karena banyak siswa sekarang itu mereka lebih suka ke IT, Bu. Mereka lebih suka ke IT dan juga mereka lebih senang bermain di luar, Bu. Mungkin saya bisa mengajak mereka langsung bermain kayak bermain di luar tuh kayak outbound, Bu, atau bisa langsung memahami kayak kan kita lagi musim hujan nih, Bu, sekarang. Jadi saya bisa meminta mereka mengamati langsung bagaimana proses turunnya hujan. Jadi ibu akan memanfaatkan media dan materi pembelajaran yang bervariasi ya. Iya. Sebelum ibu melakukan kegiatan tersebut, apa ibu melakukan langkah awal? Karena ini kan anak berminat atau tidak, itu kan bisa kita ketahui. Apa kegiatan yang bisa ibu lakukan untuk mengetahui bakat minat mereka kemana? Saya mungkin membagikan lembaran observasi, Bu, dengan menanyakan minat mereka yang bagaimana. Jadi kadang kan ada siswa tuh yang lebih ke bermain sambil belajar, ada juga siswa itu yang mungkin mendengar aktif, dan ada siswa yang memang mereka harus terlibat di dalamnya, Bu. Jadi dengan membagikan angket, Bu. Bagus sekali rencana Bu Irma tadi. Untuk mengetahui ukuran keberhasilan dari rencana ibu tadi, faktor apa yang akan dijadikan tolak ukur? Faktor yang akan saya jadikan tolak ukur itu mungkin tingkat antusias mereka, tingkat semangat belajar mereka tadi, Bu. Karena kan rata-rata saya lihat mereka emang sangat kurang sekali berminat dalam belajar. Memang lebih aktif, lebih aktif di bagian tidurnya daripada di bagian mereka harus mempresentasikan pelajaran. Benar sekali ya yang Ibu sampaikan. Jadi keaktifan siswa itu akan memicu semangat belajar mereka dan otomatis akan meningkatkan kualitas dan nilai mereka. Selanjutnya, untuk melaksanakan rencana ini tadi, kira-kira ada hambatan nggak atau kendala yang bisa Ibu dapatkan ketika pelaksanaannya? Mungkin hambatan yang saya dapatkan paling dari posisi di tempat saya itu, Bu, terlalu jauh rumah siswa dengan sekolah, jadi menghambat saya juga untuk melakukan observasi
Terus juga ada kadang koneksi internet di tempat kami, Bu, karena lampu atau listrik di tempat kami itu sering padam. Jadi ketika saya mau membuat media pembelajaran menggunakan IT itu sedikit susah karena jaringan internetnya itu sering loss. Oh, berarti Ibu mengalami hambatan di sarana dan prasarana pendukungnya ya. Iya. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana tersebut? Walaupun kendala yang menghadapi sekarang ini. Ya, saya juga akan melakukannya secara berkala dan terus-menerus, Bu, untuk memperbaiki media-media pembelajaran saya. Jadi Ibu akan melakukan pembaharuan ya secara pelan-pelan ya. Ibu dalam melakukan kegiatan ini Ibu bisa bekerjasama atau melibatkan orang lain tidak? Iya, rencana saya akan melibatkan kepala sekolah pastinya, karena saya akan meminta dukungan beliau untuk sarana dan prasarana tadi kayak internet. Terus saya juga akan mengajar guru mata pelajaran dan saya akan mengajar BK. Ya, ya. Jadi Bu tidak terasa Bu ya, dalam percakapan ini Ibu sudah langsung sudah memberikan solusi bagi permasalahan ini. Baik Bu, bagaimana perasaannya Bu setelah bercerita dengan saya pada sore ini? Saya sedikit lega ya, Bu ya. Kayak beban masalah saya tuh hilang, dan juga saya menemukan solusi hasil dari pembicaraan dengan Ibu hari ini. Saya juga sangat bahagia sekali bisa membantu Ibu menemukan solusi dari permasalahan ini. Baik Bu, ini sudah sampai di akhir, jadi kita akhiri saja Bu ya percakapan coaching kita hari ini. Saya ucapkan selamat bekerja Bu, semoga yang Ibu rencanakan berhasil dengan maksimal. Amin. Terima kasih, Bu. Inilah. Sekian ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah melihat langsung bagaimana proses coaching yang telah Ibu lakukan dengan Ibu Irma. Selanjutnya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dari kegiatan yang telah Ibu lakukan barusan. Yang pertanyaannya adalah bagaimana Ibu menilai performa Ibu sendiri dalam kompetensi tadi? Menurut saya tadi saya belum maksimal. Saya belum sepertinya belum bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali lebih jauh masalah dan untuk mencapai solusi dari kondisi saya. Apa yang membuat Ibu menyampaikan hal demikian? Jadi nampak tadi pada saat saya bertanya ada sedikit kebingungan dan sepertinya coach saya itu agak berpikir-pikir sedikit untuk menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Jadi bolehkah saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya tadi? Boleh Bu, silakan. Dari apa yang telah Ibu lakukan tadi, saya melihat tindak lanjut Ibu dalam proses penyampaian ini sudah sangat bagus sekali. Ada beberapa hal yang perlu Ibu lakukan sehingga mampu untuk meningkatkan lagi performa ini lebih tadi. Baik Bu. Apa di mana dan kapan Ibu melakukan hal ini untuk hal selanjutnya? Sebaiknya Bu, saya akan melakukan coaching lebih banyak lagi dengan teman sejawat saya sehingga bisa melatih kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi. Kemudian rencananya saya akan melakukan segera mungkin saya akan melakukan pendekatan dengan teman-teman saya untuk melakukan coaching bersama. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ataupun yang mau membantu Ibu dalam melakukan hal coaching ini? Saya teman sejawat saya Bu, jadi saya akan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat saya untuk membantu saya dalam melakukan proses coaching. Baik, hasil pengamatan saya kali ini saya sudah catat dalam format supervisi akademik ya Bu. Baiklah Ibu, apa yang Ibu dapatkan hari ini semoga Ibu dapat memperbaiki lagi, lebih baik lagi untuk tahap selanjutnya Bu ya. Terima kasih atas kesempatannya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hafiza. Terima kasih juga Ibu.